Shalom teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini kita diizinkan untuk boleh berbagi sebuah cerita. Ya, saya pernah membaca sebuah ilustrasi yang sangat bermanfaat bagi saya. Nah, pada malam hari ini saya ingin membagikan itu kepada kalian semuanya. Nah, ilustrasi itu seperti ini. Pada suatu hari, ada sekelompok pemuda Kristen yang mengadakan piknik di sebuah danau yang indah. Cuaca pada hari itu sangat cerah dan pemandangan di danau itu pun sangat indah. Maka mereka mendayung perahu ke tengah danau untuk lebih menikmati suasana yang demikian indah itu. Sambil bersantai di atas perahu, mereka mulai berdiskusi mengenai kasih. Masing-masing mengemukakan pendapatnya sendiri mengenai arti dari kasih Kristen. Mula-mula kelihatannya baik sekali, tetapi lama-kelamaan diskusi itu menjadi semakin panas. Sebab rupa-rupanya sudah terjadi sebuah perdebatan yang cukup tajam mengenai arti kasih Kristen. Namun di tengah-tengah perdebatan itu, ada seorang pemuda yang dari tadi hanya berdiam diri saja. Ia sama sekali tidak mau mengungkapkan pendapatnya mengenai kasih. Ia hanya duduk dengan tenang mendengarkan perdebatan teman-temannya. Tiba-tiba terjadilah kecelakaan. Rupa-rupanya, oleh karena terlalu bersemangat berdebat, seorang pemuda tergelincir dan masuk ke dalam danau yang airnya cukup dalam. Padahal ia tidak bisa berenang. Ia berteriak-teriak minta tolong. Tapi pemuda yang tadi asik berdebat mengenai kasih itu hanya berpandang-pandangan saja, satu sama lain. Tak ada seorang pun yang mau menolong temannya itu. Namun tiba-tiba, pemuda yang tadi berdiam diri saja melompat ke dalam air dan dengan sigapnya menolong temannya yang hampir saja mati. Ketika para pemuda itu sudah sampai di tepi danau, pemuda yang berani itu berkata, "Teman-temanku, tadi kalian demikian sibuk mendebatkan mengenai kasih. Itu semua tidak ada gunanya. Yang paling penting bukanlah berbicara panjang lebar mengenai kasih, tetapi menyatakan atau berbuat sesuatu untuk menyatakan kasih itu." Banyak sekali orang bersikap sama dengan para pemuda itu, yang hanya berbicara saja mengenai kasih, tapi tanpa perbuatan yang nyata untuk mengungkapkan kasih itu. Yakobus 2:26 menyatakan bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi teman-teman, Sabtu lalu kita telah menyaksikan tentang siapakah orang di sekitarmu. Kita diminta untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang aksi atau tindakan nyata terhadap kasih itu sendiri. Nah, dalam Matius 22 ayat 39b dikatakan bahwa, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman, di Alkitab sudah tertulis dengan jelas untuk mengasihi sesama kita manusia. Bahkan cara setiap kita mengasihi orang-orang pun berbeda-beda. Nah, sebagai kaum muda, kita perlu untuk mewujudkan kasih kita terhadap orang tua. Contohnya, ketika anak-anak sudah remaja gitu kan, orang tua menjadi sedikit lebih protektif gitu. Hal seperti ini terkadang membuat kita terganggu. Tapi inilah bentuk kasih sayang orang tua pada anaknya. Nah, bagaimana cara kita membalasnya? Ya, dengan cara sekecil apapun bentuk perhatian kita terhadap orang tua, itu juga merupakan wujud kasih gitu. Ketika kita pergi dan memberi kabar pada orang tua kita, itu juga kasih. Ketika kita bertanya kepada orang tua kita, mama atau papa bagaimana hari ini? Atau ada hal menarik apa yang terjadi hari ini? Hal kecil ini juga wujud kasih kita terhadap orang tua kita. Nah, mulai dari hal kecil dulu, lalu kita lanjut ke hal-hal lain seperti membantu orang tua dan sebagainya. Nah, sebagai kaum muda, kita juga perlu mewujudkan kasih kita terhadap lawan jenis. Tetapi untuk hal ini kita punya batas. Jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Jadi kasihnya itu harus just right gitu ya. Dan juga tetap menjaga kekudusan tubuh kita sebagai bait Allah. Nah, bagaimana cara kita mewujudkannya? Ini biasanya terjadi pada remaja-remaja yang sedang masa pendekatan atau yang sudah pacaran. Nah, memang kalau sedang jatuh cinta, itu rasanya seperti ingin selalu dekat dengan dia.
dan apapun kegiatannya harus ada dia atau harus dekat dengan dia gitu. Boleh-boleh saja sebenarnya, namun harus ada batasan yang harus dipahami. Harus saling menjaga, jangan karena ungkapan cinta, kesucian atau kekudusan hidup jadi terancam. Bukan hanya terhadap manusia saja, terhadap Tuhan juga kita harus menyatakan kasih kita. Dalam Matius 22 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa mewujudkan kasih kita terhadap Tuhan dengan cara takut akan Tuhan, mendengar dan melakukan firman-Nya, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Amin.